Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pembacaan buku Fiqih Dakwah Dr. Muhammad Nasir. Hari ini sampai pada halaman 124. Beliau menuliskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Innan nasa idza ra'awul munkar wa la yughayyirunnahu yushikullahu azza wa jalla ay ya'ummahum bi'iqabih. Sesungguhnya manusia bila mereka melihat kemungkaran sedangkan mereka tidak mencegahnya, maka datanglah saatnya Allah azza wa jalla menjatuhkan iqabnya, siksanya secara umum atas yang melakukan dan yang tidak melakukan kemungkarannya itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat 25, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan jagalah dirimu dari bala bencana yang akan menimpa bukan khusus orang-orang yang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah keras siksanya. Pernah Rasulullah SAW mengibaratkan hidup bermasyarakat itu dengan hidup di atas kapal di tengah-tengah lautan. Inna qauman rakibu safinatan faqtasamu fasara kullum minhum mawdi'un fanaqara rajulun minhum mawdi'ahu bifa'sin faqalu lahu ma tasna' qala huwa makani asna'u fihi ma asya' fa in akhadhu ala yadihi naja wa najaw wa in tarakuhu halaka wa halaku. Ada suatu rombongan naik sebuah kapal, lalu mereka membagi-bagi tempat dan masing-masing mereka mendapat tempat masing-masing. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melubangi tempat yang didudukinya dengan sebuah kampak. Mereka lalu bertanya, apa itu yang engkau perbuat? Ia menjawab, ini tempatku sendiri dan aku akan boleh berbuat padanya semauku. Jika mereka terus memegang tangannya, dia akan selamat, atau mencegahnya maksudnya, dan mereka semua akan selamat. Akan tetapi sekiranya mereka biarkan saja dia berbuat begitu, melubangi kapal, maka ia akan binasa dan semua mereka yang ada di dalam kapal akan binasa. Begitulah ibarat kehidupan kita di masyarakat. Jika melihat satu kemungkaran, satu perbuatan yang merusak dan kita biarkan, maka tidak hanya orang yang berbuat rusak yang akan mendapatkan bencana, tetapi kita yang mendiamkan atau masyarakat sekitar yang mendiamkan pun akan ikut rusak. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, dengan kekuatan atau kekerasan. Jika dia tidak sanggup demikian lantaran tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan, maka dengan lidahnya, teguran dan nasihat dengan lisan atau tulisan. Jikapun tidak sanggup demikian lantaran serba lemah, maka dengan hatinya. Dan yang akhir ini adalah iman yang paling lemah. Selemah-lemah keadaan seseorang, sekurangnya dia wajib menolak kemungkaran dengan hatinya. Kalau dia masih ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang masih mempunyai iman, walaupun iman yang paling lemah itu, yakni mental, dia berteguh menolak kemungkaran kalaupun lisannya tidak mampu mencegahnya. Berpantang dia mempersewakan untuk melapangkan jalan bagi kemungkaran untuk berlaku terus. Fisik, dia menjauhkan diri dari turut-turut serta berbuat mungkar, sekurang-kurangnya anggota rumah tangganya sendiri yang berada dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya. Dijaganya supaya jangan terbawa hanyut ikut berbuat mungkar, dan supaya menghindarkan pergaulan dengan mereka yang terus bergelimang dengan kemungkaran. Penolakan kemungkaran dengan hati demikian itu
tempat bertahan yang minimal, benteng yang penghabisan tempat berdiri hingga suatu saat di mana lisan bisa kembali melakukan tugasnya sehingga hati, lidah, dan tangan dapat sama-sama bekerja. Lapang melapangkan jalan dalam usaha bersama menghidup suburkan kebaikan dan kebenaran, memberantas kemungkaran dan kebatilan. Lagi-lagi dalam hadis ini Rasulullah ingin menegaskan bahwa kita semuanya memiliki kewajiban dengan sekemampuan kita masing-masing untuk mencegah yang namanya kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Tetapi kalau tempat bertahan yang terakhir itu pun sudah ditinggalkan, selemah-lemah iman itu pun sudah lenyap, sehingga semua dhamir dan semua lisan sudah beku dan membisu, maka alternatifnya ialah sebagaimana yang Rasulullah SAW sudah mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum wa yad'una khiyarakum fala yustajaba lakum. Harus engkau mengajak kepada kebaikan dan harus mencegah perbuatan mungkar. Kalau tidak, maka Allah pasti akan menjadikan orang-orang jahat di antara kamu menguasai kamu. Dan andai kata ada orang-orang baik di antara kamu berdoa untuk keselamatan, maka doa mereka pun tidak akan terjawab. Begitu hikmah ilahi dan begitu sunnatullah yang berlaku dalam hidup ijtimai, hidup bermasyarakat, hidup masyarakat sosial. Bagaimana pengertian para sahabat yang telah mengikuti jejak risalah dari semula, dari awal, tentang cara memelihara dan memperkuat dhamir masyarakat itu sebagai sumber kekuatan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, dapat kita simpulkan antara lain dari pembahasan khutbah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di waktu pelantikan sebagai khalifah. Kata Abu Bakar kepada umat yang hadir, para sahabat-sahabat yang hadir di saat itu, inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku sudah dipilih menjadi penguasa atas kamu, sedangkan aku bukanlah seorang yang paling baik di antara kamu. Bila kamu melihatku bertindak benar, maka bantulah aku, dan bila kamu melihat aku bertindak salah, tahanlah, betulkanlah aku. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan suruhan seperti itu dengan maksud yang bersamaan, bangunlah dari hadirin seorang miskin papa Sa'luk dan berkata, wallahi law wajadna fika i'wijajan laqawwamnahu bihaddis saif. Demi Allah, jika kedapatan oleh kami suatu ketidakjujuran pada dirimu, kami akan betulkan dia dengan ujung pedang. Memang tajam kata-kata yang diucapkan oleh Sa'luk itu, seorang sahabat yang hadir. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai orang yang paling keras dan berdarah panas di antara para sahabat, cukup tenang menghadapi ucapan semacam itu, lalu menjawab dengan jiwa besarnya, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati Umara man yuqawwimuhu bihaddis saif. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah umat seorang Umar, seorang yang sanggup membetulkannya dengan ujung pedang. Itulah Pak Nasir mempesankan kepada kita semuanya juga melalui dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, betapa hidup bermasyarakat perlu saling peduli terhadap apa yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat, tidak saling membiarkan apa-apa yang terjadi kemungkaran, dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.